Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 9 Mei di hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Firman Allah berkata demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2 sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Demikian firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita akan karya Allah yang istimewa dalam hidup kita. Sekali lagi kebenaran firman Allah di hari ini mengajar kita mengenai karya Allah yang istimewa bagi kita. Dalam ayat 1, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, maksudnya itu menunjuk kepada Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Saya meringkaskan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus itu sebagai suatu karya Allah yang istimewa, karya Allah yang luar biasa, karya Allah yang spesial bagi kita orang yang percaya. Lalu dia lebih lanjut menjelaskan akan apa karya Allah yang istimewa yang Tuhan buat bagi saudara dan saya. Setidaknya ada 3 karya istimewa Allah, karya yang spesial Allah bagi saudara dan saya. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, yaitu maksudnya pada waktu dia disalibkan, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dari sini saya melihat suatu karya Allah yang istimewa dalam hidup kita. Yang pertama adalah penderitaannya sampai kepada kebangkitannya. Itu merupakan karya Allah yang luar biasa bagi kita. Itu adalah karya Allah yang istimewa, karya Allah yang spesial bagi kita umat manusia, karena ini berhubungan dengan penebusan dosa kita, karena ini berhubungan dengan penyelamatan kita manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan karya inilah yang memungkinkan sorga terbuka lebar bagi kita manusia berdosa, manusia yang kotor, manusia yang najis, manusia yang durhaka, yang sebenarnya tidak pantas dan tidak layak untuk memperoleh sorga. Tapi oleh penderitaannya di Bukit Golgota yang dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati, menunjukkan bahwa proses penyelamatannya, proses penebusan dosanya itu sudah tuntas, sudah selesai, karena dia sudah bangkit dari antara orang mati, dia sudah hidup. Ini merupakan karya Allah yang terbesar dalam hidup kita. Ini merupakan karya Allah yang istimewa dalam hidup kita. Ini merupakan karya Allah yang ekstravagansa bagi saudara dan saya. Karena oleh karya inilah memungkinkan saudara dan saya bisa memperoleh ataupun mengalami keselamatan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan untuk karya Kristus, karya Allah yang istimewa dalam hidup kita, ketika dia datang mau menyelamatkan kita melalui penderitaannya di Bukit Golgota, dan dia tuntaskan itu dengan kebangkitannya dari antara orang mati, menunjukkan bahwa penyelamatannya itu tidak sia-sia bagi saudara dan saya. Keselamatan itu pasti bagi saudara dan saya yang percaya dan yang beriman kepada dia, karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Ini karya Allah yang istimewa dalam hidup kita.
yaitu melalui penderitaan dan sampai pada kebangkitannya dari antara orang mati. Ini karya Allah yang istimewa. Yang kedua, karya Allah yang istimewa dalam hidup kita. Masih ayat 3 bagian B. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari, firman Allah mencatat berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah, eksistensi kerajaan Allah, keberadaan kerajaan Allah, kedatangan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Inilah yang Yesus ajarkan, dan saya percaya ini semua termasuk pada karya Allah yang istimewa bagi kita, yaitu keberadaan dari kerajaan Allah. Yesus sudah mengajarkan aturan-aturan dalam kerajaan Allah, undang-undang dalam kerajaan Allah, hukum-hukum dalam kerajaan Allah yang dia jelaskan dalam khotbahnya di bukit dari pasal 5 sampai dengan pasalnya yang ke-7, dan juga perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan akan eksistensi kerajaan Allah, akan keberadaan kerajaan Allah. Ini merupakan karya Allah yang istimewa bagi kita. Makanya dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mau supaya kerajaan Allah eksis di bumi ini, supaya apa yang terjadi di surga itu harus terjadi di bumi. Bagaimana atmosfer surga harus juga terjadi di bumi. Itu yang dimaksud dengan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Kehendak Tuhan yang ada di surga itu harus dinyatakan, dikonkretkan di bumi ini. Itu hanya bisa dengan kedatangan kerajaan Allah. Dan saya percaya spirit utama dalam kerajaan Allah, belajar dari kitab Roma, firman Allah berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu berarti bahwa eksistensi kerajaan Allah itu diwujudkan dalam bentuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, itulah kerajaan Allah. Itulah spirit dari kerajaan Allah. Ketika kita hidup dalam damai sejahtera, ketika kita hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus, itulah spirit dari kerajaan Allah yang harus dinyatakan, yang harus ditegakkan, yang harus didemonstrasikan di bumi ini. Dan itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid, termasuk kepada saudara dan saya. Jadi ketika Yesus mengajarkan, berbicara tentang kerajaan Allah, tentang keberadaan Allah, tentang eksistensi dari kerajaan Allah, saya percaya ini termasuk sebagai karya Allah yang istimewa dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, yaitu eksistensi kerajaan Allah. Dengan harapan bahwa kita jadi duta-duta Kristus bagi kejayaan kerajaan Allah itu. Dengan harapan supaya kita hidup sesuai dengan agenda kerajaan Allah. Dengan harapan supaya sebagai umatnya kita jadi agen-agen dari kerajaan Allah itu. Dengan harapan supaya eksistensi keberadaan kerajaan Allah yang Yesus datang demonstrasikan di bumi ini, hendaknya itu mewarnai, menjadi standar dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita hidup sesuai dengan standar kerajaan Allah. Ini karya Allah yang istimewa dalam hidup kita. Yang ketiga, karya Allah yang istimewa dalam hidup kita, ayatnya yang keempat sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji Bapa. Apa janji Bapa? Yaitu dia akan mengirim Roh Kudus yang akan menolong umat
pada waktu itu dan termasuk saudara dan saya diawali itu dengan dibaptis oleh Roh Kudus. Dari sini saya melihat karya Allah yang istimewa yang ketiga dalam hidup kita adalah mengirim Roh Kudus yang akan menolong kita dalam menjalani hidup, mencapai standar dari kerajaan Allah, mencapai standar kehidupan yang ideal, yang sesuai dengan maunya Tuhan, yaitu Dia mengirim Roh Kudus. Dan itu harus diawali dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau kita menghubungkan dengan kitab Korintus, dibaptis dengan Roh Kudus artinya bahwa kita disatukan dalam satu tubuh Kristus sehingga kita menjadi one body of Christ. Kita satu tubuh Kristus. Tapi juga ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, itu adalah tanggal lahir kita disebut sebagai gereja. Kita ingat kisah para rasul pasal 2 nanti ketika pencurahan Roh Kudus, itu adalah tanggal lahir gereja. Demikian juga ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka saudara dan saya saudara dan saya sebagai orang Kristen saudara dan saya disebut sebagai pengikut Kristus saudara dan saya disebut sebagai gereja. Karena ketika kita berbicara gereja dari kata eklesia, ek dan kaleo, ek keluar dan kaleo memanggil, yaitu gereja itu memanggil keluar. Jadi gereja itu bukan bicara fisiknya, tetapi bicara pribadi, person, orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Dan itu hanya bisa terjadi diawali dengan apa yang disebut dengan dibaptis oleh Roh Kudus. Ini merupakan karya Allah yang spesial, yang luar biasa bagi saudara dan saya, karena hanya dengan karya Roh Kuduslah dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita bisa mencapai standar-standar kehidupan Kristen yang ideal. Ketika saudara dan saya dibaptis oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus, itu yang membuat saudara dan saya bisa menghasilkan buah roh dalam hidup ini, memiliki suatu karakter hidup yang baik. Itu semua karena pertolongan Roh Kudus. Artinya bahwa kita tidak akan bisa mencapai standar kehidupan kekristenan yang sesuai dengan firman-Nya, memenuhi tuntutan-tuntutan Tuhan melalui firman-Nya, tanpa bantuan, tanpa pertolongan Roh Kudus. Karena itu saya menyebut ini sebagai karya Allah yang spesial, yang istimewa dalam hidup kita. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita bisa memenuhi kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya karena pertolongan Roh Kudus, dan itu semua harus diawali dengan apa yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Allah menolong kita, memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, mampukan kami, untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Dan tolong kami untuk kami bisa melaksanakan itu dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk karya Allah yang istimewa dalam hidup kami. Bahwa Engkau menderita sampai mati. Dan hidup itu merupakan karya Allah yang istimewa. Dan juga keberadaan kerajaan Allah di mana kami menjadi warga dari kerajaan Allah. Itu merupakan karya Allah yang istimewa bagi kami. Dan mengutus Roh Kudus untuk menolong kami dan diawali dengan dibaptis dengan Roh Kudus juga merupakan karya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.